Halo semua, selamat datang kembali di channel saya, Bingisan. Pada video kali ini saya akan berbagi cerita tentang alasan mengapa saya menjadi crossdresser. Sebenarnya ini sudah pernah saya ceritakan, tetapi saya ingin menceritakannya lagi. Hobi makeup ini sudah ada dalam diri saya bahkan saya masih kecil. Sejak masih usia kanak-kanak, saya sudah menunjukkan ketertarikan saya pada dunia makeup dan dunia yang berbau dengan aksesoris perempuan. Waktu itu saya selalu membayangkan kalau saya suatu saat selalu memakai bedak dan lipstik dan juga memakai baju perempuan. Pada saat saya masih kecil, ini cerita dari ibu saya yang pernah bercerita kalau saya dulu selalu ikutan memakai lipstik ketika ibu saya memakai lipstik. Dan seingat saya pun memang begitu. Saya selalu ikutan pakai lipstik. Tetapi itu masih kecil. Ya masih dianggap wajar lah, namanya juga anak-anak. Setelah mulai agak besar, ketika saya masuk SD, sepanjang SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6, saya tetap memiliki hobi itu, dan bahkan itu menjadi hobi yang saya sembunyikan, dari semua orang, terutama bapak ibu saya. Pada saat SD itu saya selalu sembunyi-sembunyi untuk sekedar memakai lipstik. Waktu itu saya dandannya cuma pakai lipstik. Itu pun setelah dipakai langsung saya hapus. Waktu itu saya nggak pakai bedak karena bingung cara menghapusnya nanti gimana. Saya takut kalau bedaknya masih ada bekas. Saya takut kalau nggak bisa hilang karena ya waktu itu belum kenal makeup remover yang untuk menghapus makeup. Karena saya tinggal di pegunungan, jauh dari toko kosmetik. Ibu saya beli bedak sama lipstik itu di pasar tradisional, dan itu pun harganya sangat murah sekali, nggak nyampe 15 ribuan kalau nggak salah, atau memang segitu ya, 15 sampai 20 ribuan lah. Dan waktu itu saya juga sembunyi-sembunyi untuk memakai rok. Jadi ketika rumah sedang sepi, sedang ditinggal pergi entah ke suatu acara atau sedang mencari rumput atau beraktivitas di ladang, itu saya manfaatkan untuk saya memuaskan diri saya dengan hobi dandan itu. Waktu itu ketika rumah sedang sepi, saya langsung mencari rok untuk saya pakai. Lalu saya juga menyiapkan segelas air untuk nanti menghapus lipstik. Dan saya masuk ke kamar saya untuk memakai rok dan memakai lipstik, lalu duduk cantik sebentar, sekitar 5 atau 10 menitan lah, lalu saya hapus. Dan dari situlah saya merasakan ada suatu kepuasan, dan saya pengen suatu saat nanti saya bisa full makeup dan bisa memakai baju perempuan meskipun hanya sekedar sesaat saja. Lanjut ke SMP, dan di SMP ini saya mulai memiliki makeup sendiri. Saya mulai membeli makeup sendiri. Waktu itu saya bisa ngumpulin uang jajan, lalu saya belikan bedak sama lipstik.
Saya cuman pakai bedak sama lipstick karena cuman itu yang saya tahu, karena ibu saya juga cuman pakai itu. Makeup lain seperti eyeshadow, eyeliner, mascara, blush on itu nggak tahu, nggak punya dan nggak pernah pakai. Dan warna lipstick yang dijual di pasar pun warnanya merah semua. Jadi sampai saat ini kalau saya dandan selalu menor, selalu memakai lipstick merah, alasannya juga karena itu, karena kebiasaan waktu masih SD sampai SMP itu. Setelah saya punya makeup sendiri, kadang saya memanfaatkan waktu malam hari, terutama pas malam libur sekolah. Besoknya libur, sebelumnya malam saya dandan dulu, pakai bedak, lipstick, pakai rok. Tetapi nggak seperti sekarang yang dimana sekarang bisa seharian, waktu itu hanya ya 5-10 menitan lah. Dan itu pun saya sudah sangat senang dan sangat puas sekali. Terus lanjut ke SMK, dan mulai SMK inilah saya mulai mengenal seluruh alat makeup yang dipakai oleh cewek. Bukan cuma bedak sama lipstick, tapi saya juga mulai nyobain memakai pensil alis, terus eyeshadow, eyeliner, mascara, blush on. Dan waktu itu mulai pada saat SMK itulah saya mulai belajar full makeup, bukan cuma bedak sama lipstick. Dan waktu saya untuk dandan sangat terbatas sekali. Kelas 1 saya nginep di tempat bule saya atau tante lah. Di situ saya sama sekali tidak ada kesempatan untuk dandan karena kamar nggak ada. Dan makeup saya pun pernah saya buang. Tetapi karena saya pengen lagi, ya saya beli makeup lagi. Dan setiap minggu saya pulang untuk melepas rindu dengan bedak sama lipstick. Dan mulai kelas 2 SMK, mulai saat itulah saya mulai mengenal seluruh perlengkapan makeup yang dipakai oleh para mbak-mbak dan ibu-ibu. Dan waktu saya untuk memuaskan diri saya dengan polesan makeup, meskipun sudah mulai full makeup, tetapi waktu yang saya miliki hanya sebulan sekali. Karena waktu itu saya nginep di tempat salah satu karyawan sekolah. Karena beliau juga yang membiayai sekolah saya dan saya berdua bareng teman saya. Sehingga waktu saya untuk dandan pun hanya sebulan sekali, nunggu teman saya pulang ke rumahnya. Lanjut pada saat saya lulus SMK dan kemudian kerja untuk pertama kalinya di 2014. Waktu itu kondisi kamar kos yang gelap, penerangan yang tidak terang lampunya, ditambah lagi di kamar tidak ada jendelanya, suasana sangat panas sekali di dalam kamar, membuat saya malas untuk dandan. Di kos saya banyak menghabiskan waktu untuk jalan-jalan ke Malioboro, karena itu pertama kalinya saya mengenal Malioboro. Ya, tidak ada yang spesial pada saat saya kerja pertama kali di pertengahan 2014 sampai awal 2015. Dan pada akhir 2015, tepatnya di bulan Desember, saya hijrah ke negeri seberang. Saya merantau ke Malaysia. 2 tahun di sana. Pada saat itulah saya 2 tahun libur makeup, 2 tahun tidak selama 2 tahun itu saya benar-benar tampil sebagai laki-laki. Tidak ada sentuhan makeup sama sekali. Sekedar memakai bedak sama lipstick pun gak pernah. Kenapa begitu? Karena satu kamar diisi oleh hampir 30-an orang lebih
kamarnya gede. Dan kalaupun curi-curi waktu di kamar mandi juga kamar mandinya tidak tertutup seperti kamar mandi yang ada di rumah, yang ya cuman tertutup separuh, jadi gampang ketahuan. Dan waktu itu saya terpaksa libur make-upan dulu. 2 tahun di Malaysia karena kerja yang begitu keras dan saya gak sanggup. Saya merasa kasihan dengan badan saya. Lagi pula saya juga kangen untuk memakai lipstik lagi. Saya memutuskan untuk pulang di pertengahan 2017. Dan pada saat itulah, tepatnya pertengahan 2017 lah, sampai hari ini, sampai video ini diupload, saya selalu mengisi waktu kosong saya dengan polesan makeup. Mulai di 2017 itu sampai sekarang saya ngekos, dan di kamar saya punya banyak waktu dan kesempatan untuk memanjakan diri saya dengan polesan makeup. Dulu saya selalu pengen tampil seperti perempuan, memakai baju perempuan, memakai makeup. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya lebih nyaman memakai baju laki-laki saya. Kenapa? Karena kalau pakai baju perempuan ribet. Lagi pula kalau di kamar kos tidak ada kursi, jadi kalau saya mau pakai rok, bingung duduknya mau gimana. Akhirnya saya pun, maaf ada motor lewat. Akhirnya saya pun memilih untuk tetap memakai baju laki-laki, dan pada akhirnya saya pun lebih nyaman memakai baju laki-laki dibandingkan baju perempuan. Tetapi untuk makeupnya masih tetap melekat pada diri saya. Sampai sekarang saya masih hobi makeup, dan ini tidak akan saya lepaskan dari diri saya. Nah, lalu buat apa baju perempuan yang saya miliki? Baju perempuan itu hanyalah sekedar aksesoris saja, hanya sekedar sarana pelengkap. Karena kalau saya lagi bikin konten, lagi bikin vlog, lagi bikin video cross dressing, masa saya tampil pakai baju laki-laki dengan polesan makeup, tapi bajunya baju cowok kan nggak pantas, nggak pas. Makanya biar kelihatan pantas lah, saya pakai baju perempuan. Dan sekali lagi, baju perempuan itu bagi saya hanyalah sekedar sarana pelengkap untuk saya foto-foto atau bikin video. Ada cerita yang juga pengen saya bagikan. Sebelum berangkat ke Malaysia, saya berada pada titik di mana saya sempat bingung dengan diri saya sendiri. Saya itu laki-laki, tapi kok hobi makeup, hobi dandan seperti cewek. Di situ saya merasa tidak ada yang aneh dalam diri saya. Saya merasa kalau saya cowok, saya laki-laki biasa, laki-laki normal. Tidak ada yang salah dalam diri saya, tetapi saya kok suka dandan cewek. Saya cowok tapi kok suka dandan cewek. Saya suka dandan cewek, tetapi kok anehnya saya tetap suka sama cewek. Saya tetap jatuh cinta sama lawan jenis saya, yaitu cewek. Hingga 2 tahun berlalu, tepatnya pada akhir 2017 dan awal 2018. Pada saat itulah untuk pertama kalinya saya mengenal yang namanya crossdresser, yaitu cowok yang hobi dandan cewek. Saya mulai mengenal crossdresser dan crossdressing. Crossdressing itu berlintas busana, kondisi ketika seorang berpenampilan seperti lawan jenisnya, atau bahasa gampangnya cowok yang hobi dandan cewek. Dan pelaku dari crossdressing itu namanya crossdresser. Itu saya tahu setelah saya membuat akun Facebook yang saya beri nama Eliana. Nah, pada saat itulah saya lega
saya sangat lega sekali. Ternyata cowok yang suka berpenampilan seperti cewek itu bukan saya sendiri, bukan cuma saya sendiri, tetapi ada banyak. Jumlahnya mungkin ribuan. Dan puji Tuhan, sekarang saya bisa bertemu dengan sebagian dari mereka. Apalagi sekarang saya tergabung dalam komunitas crossdresser Jogja. Jadi yang dimana pada 2015an yang lalu saya sempat bingung dengan kondisi pada diri saya. Saya merasa aneh, saya suka dandan cewek tetapi kok saya masih suka cewek. Saya suka cewek tapi kok suka dandan cewek. Ini apa yang terjadi pada diri saya? Dan itu terjawab di 2017, yang dimana ternyata saya seorang crossdresser, dan itu sangat wajar sekali. Dan crossdressing atau berlintas busana ini hanyalah sekedar hobi aja. Ada banyak cerita dari para crossdresser, dimana mereka ada yang punya pacar, bahkan ada yang sudah berkeluarga dan punya anak, tetapi mereka masih tetap menjalani hobi crossdressing atau hobi dandan ceweknya. Ada banyak cerita dari para crossdresser yang sudah berpasangan. Ada yang mereka masih menyembunyikan hobi dandan ini dari istri atau pacarnya, tetapi ada juga yang terbuka, dan ada juga yang selalu berkonsultasi dengan istrinya tentang busana yang pantas untuk ia pakai. Ya begitulah. Dan kalau dibalikkan ke pertanyaan di awal tadi, mengapa saya menjadi crossdresser? Mohon maaf, ini kos-kosan saya terletak di tengah kampung di kota Jogja. Ini berada di sebelah barat Malioboro. Jadi ya gitulah, ada motor lewat, pesawat lewat. Oke, saya ulangi. Kalau dibalikkan dengan pertanyaan di awal tadi, mengapa saya menjadi crossdresser? Mengapa saya hobi dandan cewek? Kalau kalian bertanya seperti itu karena nggak tahu, saya pun malah nggak tahu. Maksudnya saya sendiri pun tidak tahu mengapa saya begini. Saya tidak tahu mengapa saya punya hobi seperti ini. Semua mengalir begitu saja. Dan saya pun kalau misalkan ada cowok normal, cowok biasalah yang bertanya, "Lah kok kamu suka seperti itu, suka dandan cewek?" Maka saya hanya bingung karena jawabannya juga saya nggak tahu. Kalau diingat-ingat ke belakang, ke masa lalu dulu, memang saya benar-benar tidak tahu kok pada akhirnya saya hobi dandan cewek seperti ini. Tetapi yang jelas hobi ini sama sekali tidak merugikan diri saya. Karena hobi seperti ini adalah teman yang melekat, teman yang selalu mendampingi saya pada saat saya susah, sedih, dan bahagia. Dan hobi seperti ini juga membuat saya bahagia. Dan dengan hobi ini saya merasa tidak dirugikan. Mungkin ini bukan alasan ya, tetapi cerita perjalanan saya menjadi crossdresser dari kecil hingga sekarang. Dan durasinya sudah panjang dan masih banyak cerita yang pengen saya ceritakan, terutama dari pengalaman saya. Dari pengalaman saya menjadi crossdresser dan pengalaman saya selama outing selama setahun terakhir ini. Tetapi karena durasinya sudah panjang, akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Dan sampai di sini dulu videonya. Terima kasih
buat kalian yang sudah menonton video ini. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton video-video saya, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mensubscribe channel saya. Tanpa kalian channel Bengesan tidak ada, tanpa kalian channel Bengesan tidak bakal seperti sekarang ini. Maka terima kasih untuk semuanya yang sudah berkontribusi pada channel inilah. Ya gitu aja lah ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.